Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat memulai minggu dan hari ini. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, marilah kita menyatukan hati bersekutu bersama firman Tuhan. Mari kita mulai dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 458 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami, membolehkan menikmati pagi yang indah yang akan kami lakukan untuk memulai setiap aktivitas kami, dan juga sebagai awal daripada aktivitas kami pada satu hari ini. Ya Allah Bapa yang di sorga, sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami bersekutu bersama dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil kerajaan untuk renungan buat kita pada pagi hari ini mencakup tentang Injil kasih karunia ke dalam kerajaan Allah yang seutuhnya. Injil kasih karunia ditekankan pada kasih karunia tentang pengampunan dosa dan juga penebusan Allah dan hidup yang kekal. Sedangkan penekanan Injil kerajaan adalah pada penguasaan surgawi dan juga kekuasaan daripada Tuhan itu sendiri. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bumi sebagai suatu kesaksian kepada seluruh bangsa sebelum datangnya penantian tentang akhir daripada zaman. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil kerajaan Allah adalah suatu kesaksian kepada semua bangsa. Kesaksian ini harus diperluaskan atau disebarluaskan ke seluruh bumi sebelum akhir zaman ini, sebelum tiba masanya kesesaran yang amat besar. Ketika hal ini genap, kita harus menyadari bahwa 3,5 tahun yang terakhir sudah hampir selesai. Sebab itu pemberitaan Injil kerajaan akan merupakan tanda yang terbesar tentang akhir daripada zaman itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Matius 24 ayat 4 sampai ayat 14 mengatakan,
bahwa kita melihat sejarah yang sesungguhnya tentang kaum Yahudi sejak kenaikan Kristus sampai pada akhir zaman, yakni pada 3,5 tahun tentang kesengsaraan yang begitu besar. Sebelum kesengsaraan besar datang, bahwa segala sesuatu dalam ayat-ayat ini akan tergenapi. Hal terakhir adalah pemberitaan Injil Kerajaan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus akui bahwa kita adalah gereja dalam pemulihan Tuhan yang diharuskan untuk bertekad menanggung beban membawa Injil ke seluruh bumi yang berpenghuni. Kita haruslah mengakui bahwa Injil kasih karunia telah diberitakan di setiap bagian bumi ini. Tetapi kita harus mengakui juga bahwa Injil kerajaan itu belum terlaksana. Injil kasih karunia cukup gentar diberitakan oleh para penginjil dan misionaris. Tetapi pemberitaan Injil kerajaan ada di pundak daripada kita sendiri. Hal ini harus tergenapi sebagai tanda pengakhiran daripada zaman sebelum terjadinya kesengsaraan yang besar. Siapakah yang akan mau berbagi? Siapakah yang menjadi bagian dengan tugas yang agung dan mulia ini? Itu tertuju kepada Anda, dia, orang itu, saya, kita, yang artinya untuk kita semua. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengenai akhir daripada zaman ini adalah keyakinan kita. Yang kita persiapkan dan lakukan menanti akhir zaman itu ialah tetap untuk memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Artinya diajak bagaimanakah kita untuk tetap melakukan segala hal yang baik dan berguna sesuai dengan kehendak Allah, supaya setiap orang merasakan dan juga mendapatkan kebaikan dari perbuatan kita tersebut. Karena itu saudara yang terkasih, marilah untuk tetap menegakkan kebenaran dan keadilan Allah di seluruh bumi ini. Itulah pertanda kerajaan Allah tinggal dalam hidup kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 666 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan mengajari dan memampukan kami untuk tetap setia di dalam pengharapan kami dalam kasih Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami tahu melalui keyakinan kami bahwa pengharapan kami bukan di dunia ini, tetapi pengharapan kami ada di tangan Tuhan saja. Dan itulah yang menjadikan kami untuk berpengharapan yang hidup dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Allah Bapa yang di sorga, pada satu hari ini hendaknya kami bersama-sama dengan Tuhan melakukan setiap kegiatan kami, melakukan setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang terus-menerus menguasai hati dan pikiran kami, agar hari-hari kami tetap bersuka cita bersama Tuhan
dan hari-hari kami semakin dipenuhi oleh kasih dan berkat Tuhan. Dan itulah yang mengajari kami untuk segala hal dan untuk setiap pergumulan hidup kami tetap bersandar dalam kasih Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, biarlah aktivitas kami pada satu hari ini kami dimenangkan dan dimampukan di dalam kasih Tuhan, agar sukacita kami semakin melimpah dan persekutuan kami semakin terikat di dalam kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah daripada Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.